Shalom Haverim, Brukim Habaim. Selamat datang di dalam Parasat Faislah bersama saya, Talmid Andre Widodo dari Yeshivat Sufu dan juga Ori Singapura dan Ori Indonesia. Sebelum kita memulai diskusi atau siur Parasat Faislah, kita ucapkan dulu berkat sebelum kita belajar Torah. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, asher kitzanu b'mitzvotav, Vetsifanu la'asok bedifrei Torah. Diberkatilah engkau Hashem Elohim kami Raja Semesta Alam, yang telah moduskan kami dengan perintah-perintahmu, dan yang telah memerintahkan kami untuk memfokuskan diri kami dalam setiap perkataan di dalam Torah. Dalam nama Masiah Yesua, kita sama-sama katakan amin. Di dalam Parasat Faislah, materinya kita ambil dari Sefer Bereshit pasal 32 ayat 4 sampai pasal 36 ayat 43, Haftarahnya yang Askenazi dari Hosea 11 ayat 7 sampai 12 ayat 11, dan Sephardik diambil dari Obadiah 1 sampai ayat 21, dan Brit Hadasanya dari Korintim Aleph atau 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13, dan Gitgalut atau Wahyu 7 ayat 1 sampai 12. Kita mulai di Sefer Bereshit pasal 32 ayat 4. Disitu dikatakan, Faislah Yaakov Malachim Lefanav El Esaf. Dan Yaakov mengutus malaikat-malaikatnya kepada Esaf. Ya. Yang menjadi nama parasah pada pekan ini adalah kata pertama dari ayat 4, yaitu Faislah. Faislah Yaakov Malachim, dan Yaakov mengutus utusan-utusannya. Rashi, yaitu Rabbi Shlomo Itzaki, yaitu seorang rabi di abad 12 yang sangat ahli di dalam menginterpretasikan Torah secara literal. Rashi mengatakan bahwa yang diutus oleh Yaakov adalah sebenarnya malaikat-malaikat. Kemudian di kalimat selanjutnya, masih di ayat 4, ya, di situ dikatakan Artsa Seir, ke tanah Seir. Rashi kembali menjelaskan bahwa kata yang memakai huruf lamet sebagai prefiks itu bisa diganti dengan huruf he yang ditempatkan sebagai sufiks. Itu diambil dari Talmud, Traktat Yevamot 13b. Ya. Artinya begini, di dalam bahasa Indonesia, kalimat atau kata ke Jakarta atau ke Bandung atau ke Surabaya, itu dalam tata bahasa Ibrani biasanya dimulai dengan prefiks atau kata awal berupa huruf lamet. Misalnya ke Jakarta, le Jakarta. Ke Yerusalem, le Yerusalem. Tetapi sesuai tata bahasa juga, Talmud mengajarkan bahwa kata ke ini atau ke Yerusalem bisa diganti dengan sufiks atau akhiran huruf he. Jadi misalnya le Yerusalem bisa diganti menjadi Yerusalemah. Itu sesuai dengan penjelasan Traktat Yevamot 13b. Kita baca di sini, ya, Yevamot 13b. Rabbi Nehemia berkata bahwa huruf lamet di awal sebuah kata biasanya berarti ke atau menuju ke, tapi bisa diganti juga dengan akhiran berupa huruf he pada akhirnya, tetapi maknanya tetap sama. Kemudian Yeshiva dari Rabbi Ismail mengatakan contohnya di Keluaran 16 ayat 1, tu elim atau ke elim bisa diganti menjadi elimah, seperti di
Keluaran 15 ayat 27. Ya. Selanjutnya, Mahanaim, ya, bisa diubah menjadi daripada leh Mahanaim bisa diubah menjadi Mahanaimah. Mitzraim bisa diganti menjadi Mitzraimah. Diflataim menjadi Diflataimah. Yerusalem menjadi Yerusalaimah. Ya. Midbar menjadi Midbarah. Ini semua adalah tata bahasa di dalam bahasa Ibrani. Jadi dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa Talmud selain mengajarkan oral Torah atau penjelasan dari Torah, di dalam Talmud juga kita bisa menemukan tentang aturan tata bahasa di dalam bahasa Ibrani. Jadi misalnya seseorang yang masih anti dengan Talmud, justru menutup mata mereka untuk mengerti tentang rahasia-rahasia di dalam Torah, di dalam bahasa Ibrani, di dalam kitab suci bangsa Yahudi. Jadi dengan kita membuka mata kita terhadap penjelasan di dalam Talmud, ini akan menambah wawasan kita tentang pengertian setiap kata di dalam bahasa Ibrani. Ramban, ya, Rabi Mose ben Nachman, yang dikenal sebagai Nachmanides, mengatakan seperti ini, Parasat Vaislah ini ditulis untuk menunjukkan bagaimana Hashem menyelamatkan hambanya dari lawannya yang lebih kuat dengan cara mengutus malaikat orang tersebut untuk menolong orang tersebut. Dalam hal ini, Yakov tidak mengandalkan kebenaran dari dirinya sendiri, dan Yakov tidak berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi melalui parasat Vaislah ini kita diajarkan bahwa bapak-bapak leluhur kita pada saat mau berhadapan dengan Esau, ya, justru mengutus malaikatnya Vaislah Yakov, Malachim, dan Yakov mengutus malaikat-malaikatnya. Dan kejadian ini akan berulang, will repeat itself, akan berulang terus-menerus, dan juga terhadap keturunan-keturunan Esau. Itu sebabnya sangat layak buat kita untuk belajar bagaimana strateginya Yakov untuk berhadapan dengan Esau. Ada 3 strategi, ya, yang Yakov lakukan sebelum berhadapan dengan Esau, yaitu tefilot, ya, berdoa, sedekah, memberikan sedekah. Sedekah itu bukan berbicara tentang uang saja. Sedekah itu bisa berbicara tentang tenaga, tentang waktu, ya. Dan yang ketiga adalah war, perang. Our sages see this hinted in this parasa as I will mention later. Hazal mengatakan bahwa penjelasan ini dapat dijelaskan nanti. In my opinion, this detail alludes to the fact that we were the cause of our downfall by the hands of Rome. Ramban menjelaskan bahwa kejatuhan bangsa Israel ke tangan kerajaan Romawi itu karena kesalahan dari diri kita sendiri. Pada saat zaman Bait Suci kedua, dinasti Hasmonean yang membuat perjanjian dengan bangsa Romawi. Bahkan perwakilan Hasmonean pergi ke Roma, dan pada akhirnya itu menjadi awal mula dari kejatuhan bangsa Israel. Nah, 3 strategi yang Yakov lakukan untuk menghadapi Esau, yaitu tefilot, berdoa, sedekah, yaitu memberikan sedekah, dan perang. Perang di sini bukan perang secara arti literal, angkat senjata, bukan. Peperangan ini adalah berbicara tentang melawan Yetzer Hara. Peperangan melawan Yetzer Hara.
Kita ketahui bahwa di slide yang ini kita ketahui bahwa Yakov itu adalah ilustrasi dari orang-orang Yahudi, Esaf itu adalah Edom, Edom itu adalah Roma, dan Roma itu adalah Kristendom. Jadi bagaimana Yakov, yaitu Israel, berhadapan dengan Roma, ada 3 strategi. Bagaimana orang-orang Yahudi harus berhadapan dengan kekristenan, sesuai penjelasan Ramban, ada 3 strategi yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tefilot, berdoa. Penjelasan Ramban ini paralel dengan penjelasan Yakov, yaitu Yakobus di Yakobus 5 ayat 17. Di situ dikatakan, Eliyahu Enosh. Eliyahu Enosh Anus Hayah. Hamonu Vehit Palel Tefillah. Eliyahu adalah hanya manusia biasa, nature-nya seperti kita. Tetapi dengan tefillah, dia daven untuk tidak hujan, dan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Jadi ada kekuatan yang luar biasa. Senjatanya orang-orang Yahudi adalah tefillah. Senjata kita dalam menghadapi jika kita harus pergi untuk menjelaskan ke dalam saudara-saudara yang orang Kristen adalah harus jam doanya harus kuat, tefillah. Kemudian strategi kedua adalah sedekah. Ramban menjelaskan adalah sedekah, sedangkan Rav Shaul menuliskan di Kisah Para Rasul 10 ayat 1-2 tentang jalan cerita dari Cornelius ayat 1. Veishaya beke Sariah di Caesarea. Ada seorang manusia di Caesarea, namanya adalah Cornelius, ya, seorang prajurit tentara Romawi. Ayat 2. Vehu Hasid, dia adalah seorang Hasid, ya, seorang yang beribadah, seorang Hasidik, walaupun dia seorang non-Yahudi, seorang Italia, tapi Alkitab mengatakan Vehu Hasid, dia adalah seorang Hasid. Ya. Veyire Elohim, dia memiliki rasa takut akan Elohim. Imkol Bnei Beito, dan seluruh isi rumahnya. Kemudian Veshe Sedekot Harbe, dan mempraktekkan banyak sedekot, banyak memberikan sedekah untuk keuntungan Am Israel, dan umit palel tamid le Elohim, dan dia daven dengan setia kepada Hashem. Jadi praktek ini juga dilakukan oleh Cornelius, dia banyak memberikan sedekah dan jam doanya kuat. Ini ciri khas seorang Hasidik, ya, seperti Yakov, ya, mau berhadapan dengan Esaf. Kemudian peperangan. Peperangan di sini bukan peperangan secara hurufiah, secara literal, perang angkat senjata, bukan, tetapi peperangan melawan inklinasi kita, melawan yetzer hara kita. Seperti dituliskan oleh Rav Shaul di Efesus 6 ayat 12. Karena peperangan kita adalah bukan melawan basar vadam, bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kekuatan-kekuatan kegelapan di olam hazeh, di dunia ini, yaitu chokhot ruhanaim raim, melawan evil spiritual force, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Roh-roh jahat ini, untuk membuka wawasan Haverim semua, roh-roh jahat yang dijelaskan di sini adalah bukan setan-setan seperti yang kita pahami di dalam pemahaman yang lama sebelumnya. Bukan.
roh-roh jahat ini adalah akibat dari perbuatan manusia yang melanggar dari Torah. Karena setiap good deeds, perbuatan yang baik, yang melakukan Torah, itu akan membuat banyak malaikat baik, sedangkan perbuatan yang melawan Torah atau bertentangan dengan Torah itu menciptakan malaikat-malaikat jahat. Ini adalah salah satu fondasi di dalam agama Yahudi. Nah, tentang peperangan melawan Yetzer Hara. Torah mengatakan bahwa kita harus mengovercome baik itu Yetzer Hara kita dan Yetzer Hatov kita untuk melakukan Kiddush Hashem. Dari mana ayatnya? Di Ve'afta, di Devarim 6 ayat 4. Di situ dikatakan Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha. Kita perhatikan kata kalimat bechol levavcha, kata levavcha, hati, itu ditulis dengan 2 huruf bet. Bet yang berwarna biru dan bet yang berwarna merah. Mengapa dituliskan dengan 2 huruf bet? Seharusnya sesuai tata bahasa ditulis dengan kalimat levcha, bukan levavcha. Tetapi Torah malah menuliskan levavcha. Mengapa? Rashi mengatakan bahwa 2 huruf bet ini untuk menunjukkan bukan bukan levcha, tapi levavka, tetapi ini menjelaskan bahwa kita harus mengasihi Hashem dengan Yetzer Hatov dan juga dengan Yetzer Hara. Referensinya bisa kita baca dari Sifrei Devarim 32 ayat 3 dan Talmud di Brachot 54a. Sifrei Devarim 32 ayat 3. Dengan segenap hatimu artinya mengasihi Hashem dengan good inclination atau Yetzer Hatov dan juga dengan evil inclination atau Yetzer Hara. Selanjutnya, Talmud Babilonia, Talmud Bavli, Traktat Brachot 54a. Misna menjelaskan tentang mengasihi Hashem dengan segenap hatimu, artinya kasihlah Hashem dengan Yetzer Hatov, dengan good inclinations, dan juga dengan your evil inclinations, dengan Yetzer Haramu. Both of which must be subjugated. Dua-duanya harus ditunjukkan atau ditundukkan ya untuk mengasihi Hashem. Itu artinya Kiddush Hashem. Selanjutnya kita lanjut ke ayat 25, Sefer Bereshit 32 ayat 25, di situ dikatakan Vaivater Yaakov levado, ya, dan Yaakov tinggal sendiri, ya. Vayeavek ish imo at alot ha-shachar. Dan ada seorang bergulat dengan dia sampai pagi hari. Ada ish, ada manusia. Siapa manusia ini? Rashi mengatakan bahwa sesuai penjelasan para rabi bahwa ini adalah manusia ini yang bergumul dengan Yakov adalah Esav's guardian angel atau malaikat pelindungnya Esav sesuai referensi dari Bereshit Rabbah pasal 77 ayat 3. Bereshit Rabbah 77 ayat 3, Rabbi Chama bar Chanina berkata bahwa yang bergumul dengan Yakov adalah malaikatnya Esav. Ya. Tetapi uniknya di Bereshit Rabbah ini, di Midras Rabbah ini, mengutip Kejadian 33 ayat 10. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah malaikatnya Esav? Karena Kejadian 33 ayat 10. Di situ Yakov mengatakan, karena saya sudah melihat wajahmu, I've seen your face, bahwa melihat wajahmu seperti melihat wajah Elohim, dan kamu sudah menerima saya. Bereshit 33 ayat 10. Jadi yang bergumul dengan Yakov itu adalah malaikatnya Esav, tapi itu juga adalah wajah, dijelaskan sebagai wajahnya Hashem. Bagaimana mungkin ada dikotomi, ada pertentangan bahwa ini adalah malaikat Esav, dan ini juga adalah Hashem itu sendiri. Bagaimana mungkin?
Saya kutip dari Yalkut Simoni pasal 1 ayat 110 bahwa malaikat yang bergumul dengan Yakov namanya adalah Samael. Dia adalah malaikat pelindungnya Esaf. Dia adalah malaikat penjaga Roma. Dia adalah malaikat yang memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak. Dia adalah malaikat pelindungnya Edom. Namanya adalah Samael. Samael ini adalah Satan itu sendiri. Ini penjelasan Yalkut Simoni pasal 1 ayat 110. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana mungkin bahwa malaikat yang bergumul dengan Yakov adalah Satan, tetapi Yakov malah meminta berkat dari Satan dan menyebutnya bahwa saya telah melihat Hashem. Bagaimana mungkin bisa demikian? Ini adalah ilustrasi dari Yakov yang bergumul dengan Samael. Dari mana kita tahu? Kita mulai meneliti dulu. Kita mulai menyelidiki, pertama mulai dari Bereshit atau Kejadian 32 ayat 30. Di situ dikatakan, Vayis'al Yaakov, Vayomer, Hagida, Nah, Shemecha. Kemudian Yakov bertanya, sebutkan namamu. Kemudian dijawab, Vayomer lama ze tis'al lishmi. Mengapa kamu menanyakan nama saya? Ini clue nomor satu, petunjuk nomor satu. Yakov menanyakan namanya siapa, tapi ditanya balik, mengapa kamu menanyakan namaku? Clue nomor satu, petunjuk nomor satu. Petunjuk nomor dua, clue nomor dua. Hal yang sama terjadi di Shoftim atau Hakim-Hakim 13 ayat 17 sampai 18. Ini cerita tentang Manoah yang bertemu dengan Malah Hashem, yaitu Angel of Hashem, utusannya Hashem. Manoah bertanya, sebutkan namamu siapa? Ayat 18. Vayomer loh Malah Adonai, dan Malah Hashem berkata kepada dia, Lama zetis al dishmi, mengapa kamu menanyakan namaku? Vehu veli, karena ini adalah sesuatu yang veli, wonderful, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tersembunyi. Ini clue nomor dua. Shoftim atau hakim-hakim mengidentifikasi bahwa sosok Malah Hashem ini setiap ditanya namanya selalu menyebutnya sebagai Pele, Vele. Di dalam buku Rabbi Itzhak Sapira, The Return of the Kosher Pig, halaman 64, Rabbi Sapira membahas tentang sebuah doa yang dilakukan oleh setiap orang Yahudi sebelum mereka melakukan mitzvah. Ada doa namanya Lesem Yichud. Di dalam doa Lesem Yichud ini ada sosok yang disebut sebagai Tamir, yaitu dia yang tersembunyi. Dikatakan, Lesem Yichud Kutsabrihu Ushinte al Yedei Hahu Tamir Une Elam. Untuk unifikasi antara Hakadosh Baruhu dengan sekinahnya, supaya disatukan dengan kasih kepada sosok yang tersembunyi, Tamir Une Elam. Siapa sosok yang tersembunyi ini? Clue nomor 3, Bereshit atau Kejadian 18 ayat 4. Di situ dikatakan, Hayipale me Hashem. Adakah sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang luar biasa bagi Hashem? Tahun depan saya akan kembali dan Sarah akan memiliki anak laki-laki. Siapa malaikat ini? Shoftim atau Hakim-Hakim 13 ayat 18 menyebutkan namanya adalah Veli, sesuatu yang tersembunyi.
namanya adalah sesuatu yang luar biasa. Kata veli, akar katanya adalah pala, yaitu sesuatu yang marvelous, wonderful, extraordinary, separate by distinguishing action atau hidden. Pala artinya dia yang indah, luar biasa, extraordinary, terpisahkan atau tersembunyikan. Di dalam Yesaya 9 ayat 5, pasal 9 ayat 5 dikatakan seorang anak telah diberikan kepada kita, seorang anak laki-laki telah diberikan kepada kita, lambang pemberitaan ada di atas bahunya dan namanya adalah Pele Yoetz El Gibor Avi Ad Shar Shalom. Ini nama sosok yang bertemu dengan Manoah, dan ini adalah sosok yang bergumul dengan Yakov. Selanjutnya, di pasal 32 ayat 31, di situ dikatakan, Vayikra Yakov Shem Hamakom Peniel, dan Yakov menyebut tempat itu sebagai Peniel. Mengapa? Karena saya telah melihat Elohim face to face, berhadapan muka dengan muka, dan saya tetap hidup. Perhatikan kata Peniel. Peniel terdiri dari dua kata, yaitu panah dan el. Peniel artinya wajahnya El atau Elohim. Panah artinya wajah, El itu adalah Elohim. Siapakah sosok malaikat yang menyandang pembawa wajah Elohim, membawa wajah Hashem? Di dalam doa Rosh Hashanah Maksor oleh Rabbi Yosef Soloveitchik, di situ dikatakan Yehi ratson milfaneka setekia tasrasa nahnu tokim tehim merukemet hairah al hamuna tartiel kesem sakibal ta al yat Eliyahu ve Yeshua sarhapanim ve sarmemtet. Sarhapanim ini mempunyai nama yaitu Yeshua, dan mempunyai dan sering disebut sebagai Metatron. Peniel, kemudian Sarhapanim, kemudian Yeshua. Itu yang harus kita pegang pesannya atau kaitannya yang bisa kita temukan. Sarhapanim, Prince of the Face, yaitu sosok yang bisa datang berhadapan muka dengan Hashem, hanya satu sosok ini, yaitu Sarhapanim, yaitu Metatron, yaitu Yeshua itu sendiri. Itu sebabnya Yakov menamakan, setelah dia selesai bergumul, dia menamakan tempat itu adalah Peniel, wajahnya Hashem. Jadi yang bergumul dengan Yakov adalah tidak lain adalah Sarhapanim itu sendiri, yaitu Yeshua sendiri. Tetapi mengapa Rashi menyebutkan itu adalah malaikatnya Esau? Mengapa disebutkan, Yakut Simoni menyebutkan itu sebagai Samael, yaitu Satan itu sendiri? Karena Yeshua sekarang ada di Roma, ada di Edom. Di dalam Talmud Sanhedrin dikatakan bahwa Masiah ada di pintu gerbang Roma, duduk menderita sebagai seseorang yang terkena penyakit lepra atau kusta. Sosok yang selama ini membawa penderitaan, kekejian kepada orang-orang Yahudi melalui peristiwa-peristiwa seperti inkuisisi, pogrom, Holocaust, perang salib. Banyak orang Yahudi dibunuh karena nama ini, karena nama Yesus, ya, yang dibawa oleh Roma membantai orang-orang Yahudi, sehingga orang Yahudi itu sangat trauma dengan atau kesulitan untuk menerima sosok yang namanya Yesus ini.
Tetapi sebenarnya Yesus ini adalah yang akan memberkati Yakov, yang akan memberkati Yahudi. Karena sosok yang sepertinya wujudnya adalah seperti Satan, seperti Samael, itu tidak lain adalah sebenarnya namanya Yeshua, bukan Yesus. Dia adalah orang Yahudi itu sendiri yang akan memberkati bangsa Yahudi. Selanjutnya saya lanjut ke pasal 33 ayat 3. Kemudian Yakov bersujud 7 kali. Sefa peamim. Mengapa 7 kali? Ini hal yang perlu kita tanyakan. Rabenu Bachya menjelaskan bahwa Misle atau Amsal 24 ayat 16. Yang disebut orang sadik itu adalah bukan orang yang tidak pernah jatuh. Seorang sadik itu adalah seseorang yang 7 kali ia gagal, 7 kali ia jatuh, tetapi ia bangkit lagi sampai ia regain his composure. Bisa mendapatkan cita-citanya. Itulah yang disebut sebagai seorang sadik. Jadi seorang sadik itu bukan Superman, tapi seseorang yang mempunyai endurance, mempunyai daya tahan untuk tetap bangkit dari setiap kegagalan. Selanjutnya di pasal 33 ayat 4, di situ dikatakan, Vayarats Esaf likrato Vaychab kehu Vaypol al Savaraf Faiz kehu. Nah, di sini ada kata yang menarik, Faiz kehu, yaitu mencium. Mengapa ada banyak titik-titik di setiap huruf Faishah kehu, dan mencium dia. Faishah kehu. Ada banyak titik di atas kepala. Mengapa? Ada pertanyaan adalah mengapa? Rashi mengatakan bahwa titik-titik di kalimat Faishah kehu ini untuk menjelaskan bahwa Esaf menyium Yakov tidak dengan segenap hati karena pada dasarnya Esaf membenci Yakov. Tetapi penjelasan yang lain bahwa titik-titik di atas kalimat Faishah kehu itu untuk menunjukkan bahwa pada saat Esaf menyium Yakov, ya, his pity was really aroused. Belas kasihannya muncul dan ia mencium Yakov, Esaf mencium Yakov dengan segenap hati. Jadi di sini titik-titik ini di kalimat ini Faisha kehu mengajarkan kepada kita bahwa pada akhirnya ini adalah Torah adalah berbicara tentang nubuat, suatu profetik bahwa Esaf akan berdamai atau berrekonsiliasi dengan Yakov, tidak selalu bermusuhan. Kekristenan atau Kristendom akan berdamai dengan agama Yahudi, dengan Judaisme. Ini makna dari titik-titik di kata Faisha kehu. Kemudian di ayat 10 di situ dikatakan ki alken raiti panecha kirot pene Elohim. Karena saya sudah melihat wajahmu, itu adalah seperti melihat wajahnya Hashem, melihat wajah Elohim. Ya, Yakov melihat wajah Esaf seperti melihat wajah Hashem. Kita tahu bahwa Rashi menjelaskan bahwa Yakov bergumul dengan malaikat, bahwa malaikat ini adalah malaikat pelindungnya Esaf. Tidak lain adalah Samael. Tidak lain adalah dari Metatron, tidak lain adalah Prince of the Face, Sharhapanim, tidak lain adalah Yeshua. Ya. Radak mengatakan bahwa when I look at your face, ketika saya melihat wajahnya Esau, saya mengingat bahwa ini adalah malaikat yang pernah saya bergumul di tepi sungai Yabok, dan malaikat ini telah memberkati saya. Ini penjelasan Rabbi David Kinhi tentang
Mengapa Yakov mengatakan kepada Esau, melihat wajahmu saya seperti melihat wajah Hashem. Nah, kita tahu bahwa di dalam tanah ada 3 atau 4 individu yang disebut dengan warna merah. Pertama adalah Adam, karena berasal diambil dari tanah, berkaitan dengan nama Edom. Yang kedua adalah Esau, dan juga disebut Edom karena berwarna merah. Yang ketiga adalah David Amelech, Raja Daud, ketika akan diberkati oleh Samuel Hanabi, rupanya kemerah-merahan, ya, sehingga Samuel Hanabi terkejut, jangan-jangan dia adalah keturunan Esau, bukan keturunan Yakov. Tetapi sebenarnya Masiah ben David juga berwarna merah. Itu Yesua juga berwarna merah, itu sebabnya disebut sebagai pelindungnya Esau, protektornya Esau, ya, karena sama-sama berwarna merah. Dan benar seperti dikatakan di dalam Talmud Sanhedrin, bahwa Masiah duduk di Roma sekarang ini. Ada di dalam dunia kekristenan memang benar, tetapi dia bukan penduduk asli Roma. Dia bukan milik Kristen, tetapi dia adalah milik Yakov, milik Israel. Dan itu yang harus kita kembalikan sosok ini, bahwa Yesua adalah milik Israel, milik orang Yahudi. Kita harus bisa representasikan, menjelaskan Yesua dari sosok orang-orang sebangsanya, sehingga bangsanya bisa menerima Yesua dalam full konteks. Di Kejadian 33 ayat 9 sampai 11. Di situ dikatakan, Vayera Elohim El Yakov, dan Elohim menampakkan diri kepada Yakov lagi, Od, ketika ia datang dari Padan Aram dan memberkati Yakov, ayat 10. Dan Elohim berkata kepadanya, namamu adalah Yakov, tetapi namamu tidak akan dipanggil lagi sebagai Yakov, tetapi sebagai Israel. Namamu akan dipanggil sebagai Israel, yaitu Yashar El. Israel itu berasal dari gabungan kata Yashar dan El. Yashar itu adalah lurus, seperti ada kitab namanya Sefer Yashar, kitab orang-orang bijak, kitab yang lurus. Yashar artinya orang yang berjalan lurus bersama Hashem, bersama El, itu arti kata Israel. Sehingga setiap orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi, yang bisa berjalan lurus bersama Hashem, itu merupakan bagian dari komunitas Israel. Sehingga entiti atau entitas identifikasi Israel itu bukan hanya terdiri dari orang Yahudi asli, tetapi juga orang non-Yahudi yang bisa berjalan lurus bersama Hashem sesuai dengan halakha. Berjalan lurus itu artinya adalah melakukan sesuai dengan halakha. Dan ayat 11 dikatakan, Vayomer o Elohim, Vayomer lo Elohim, Ani El Shaddai. Dan Elohim berkata kepada dia, saya adalah El Shaddai. Dia yang memberkati Yakov, dia yang bergumul dengan Yakov, yang disebut sebagai sebenarnya El Shamael. Dia itu adalah El Shaddai. Siapa itu El Shaddai? Kita lihat. Shaddai secara gematria itu sama dengan untuk kata Metatron, yaitu 314. Dan di dalam Rosh Hashanah Machzor, di Machzor untuk Rosh Hashanah oleh Rabbi Yosef Soloveitchik, ya, Metatron ini punya nama tidak lain adalah Yeshua, Yeshua Sarapanim Vesar Memtet. Yeshua, Prince of the Face, dan juga Prince Metatron. Sehingga Shaddai itu adalah Metatron, El Shaddai itu adalah Metatron, dan itu adalah Yeshua. Sehingga di ayat ini, ayat 11, bahwa Elohim berkata kepadanya, saya adalah El Shaddai, saya adalah Metatron, saya adalah Yeshua, Sarhapanim. Ini semua saling berkaitan, Averin. Shaddai juga adalah sebuah singkatan dari kata Shomer, penjaga, Daltot, pintu gerbang Israel.
Shomer Daltot Israel, sang penjaga pintu gerbang Israel. Itu artinya El Shaddai. Dan sesuai dengan Brit Hadasa, hanya ada satu sosok yang mengatakan bahwa saya adalah pintu gerbang. Shomer, sang penjaga pintu gerbang. Di Yohanan 10 ayat 9. I'm derech hasya'ar, saya adalah pintu gerbang. Melalui saya orang akan masuk dan akan menemukan keselamatan dari Hashem. Melalui Yeshua orang akan pergi, keluar, dan pergi masuk, dan akan mendapatkan ladang yang hijau, yaitu hadiratnya Hashem. Jadi sosok yang bergumul dengan sosok yang bergumul dengan Yakov, yang bergumul dengan Israel, yang disebut sebagai malaikat pelindungnya Esaf, malaikat Samael, itu tidak lain adalah El Shaddai, itu tidak lain adalah Metatron, itu tidak lain adalah Sarhapanim, dan itu tidak lain adalah Yeshua itu sendiri. Jadi, Torah di dalam Parashat Vaislah mengajarkan kepada kita bahwa sosok yang membuat bangsa Israel menderita melalui nama Yesus, karena representasi yang salah tentang Yesus dari Roma, dari Edom, itu membuat bangsa Israel kesulitan menerima sosok Yesus. Sehingga kita harus bisa membuka kelipah, menampilkan sosok Yesus ini sebagai sosok Yeshua yang sebenarnya, sehingga saudara-saudaranya, orang-orang Yahudi, bisa berdamai dengan sosok Yeshua ini, yang adalah merupakan bagian dari bangsa Yahudi. Itu akhir dari Parashat Vaislah, slide terakhir yang bisa saya bagikan. Dan sebelum kita mengakhiri, kita ucapkan berkat dulu sebelum kita menutup parasha ini. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chai olam nata betuchin. Baruch ata Hashem notein haTorah, B'Shem Yeshua Meshikenu, amin dan amin. Dalam bahasa Indonesia, diberkatilah Engkau Hashem Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah memberikan kepada kami Torah kebenaran, dan yang telah memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Diberkatilah Engkau Hashem, sang pemberi Torah, amin dan amin.